فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sekarang kita masuk pada al-amr tsalits. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala wa min dzalika asyratus sa'ah مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل. Dan termasuk di antara khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita benarkan dan kita imani adalah khabar-khabar dari beliau terkait tanda-tanda hari kiamat. Karena tanda-tanda hari kiamat datang dalil-dalil yang banyak yang terbagi secara umum menjadi dua, yaitu alamat sughra dan alamat kubra. Nah, di antara yang disebutkan di sini seperti keluarnya Dajjal. Ini sudah alamat kubra, karena sudah dekat dengan kiamat. Dan turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, kemudian membunuh Dajjal, serta keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan keluarnya Dabbah, serta terbitnya matahari dari arah barat dan yang semisal itu dari tanda-tanda hari kiamat yang datang penukilan dengan riwayat yang sahih. Baik, kita ambil satu persatu dari yang disebutkan di sini. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhi al-amr tsalits asyratus sa'ah. Al-asyrat jam'u syartin wa huwa lughatan al-'alamah. Jadi asyrat secara bahasa itu jamak dari syart, yang secara bahasa bermakna tanda, bermakna alamah. Berarti asyratus sa'ah ay alamatus sa'ah. Wa qad jaa asyratuha alamatuha. Wa sa'atu lughatan, dan sa'ah secara bahasa al-waqtu awil hadiru minhu, dan sa'ah secara bahasa yang bermakna waktu, sa'ah waktu, atau al-hadiru minhu yaitu waktu saat ini, itu sa'ah. Fi sa'atina hadhi, yaitu pada waktu kita ini. Ini maksud ungkapan sa'ah secara bahasa. Wal muradu biha huna al-qiyamah, dan yang dimaksud dengan sa'ah di sini adalah hari kiamat. Karena cepatnya peristiwa tersebut, maka dinamakan dengan sa'ah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu ta'ala, waqad summiyat bidzalika li sur'atil hisab fiha. Jadi hari kiamat dinamakan dengan as-sa'ah. Itu kenapa? Karena li sur'atil hisab fiha, karena cepatnya penghitungan padanya.
aw li annaha tufaji'un nasa fi sa'atin fayamutul khalqu kulluhum bi sayhatin wahidah, atau dikarenakan peristiwa hari kiamat tersebut mengagetkan manusia dalam sekejap sehingga semua makhluk mati dengan satu sayhah, yaitu satu tiupan sangkakala. Ini kesesuaian penamaan hari kiamat dengan nama as-sa'ah. Apa tadi dinamakan sa'ah? Kenapa? Indak ya Ahmad? Karena manusia terkagetkan dengan apa tegaknya hari kiamat. Karena hari kiamat datang tiba-tiba, semuanya mati dengan satu tiupan sangkakala. Atau alasan yang lain apa, Abdurrahman? Cepatnya penghitungan li sur'atil hisab fiha, cepatnya waktu hisab padanya dalam sekejap dari semua makhluk mukallafin, tidak ada yang terluputkan dalam hisab. Baik. Fa asyratus sa'ati syar'an al-alamatud dalatu ala qurbi yaumil qiyamah. Adapun asyratus sa'ah secara syar'i yang dimaksud apa? Yaitu al-alamat, tanda-tanda. Ad-dalatu ala qurbi yaumil qiyamah, yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Itulah apa? Asyratus sa'ah, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha ay amaratuha alamatuha, yaitu sungguh telah datang tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Baik. Fahal yang turun, apa makna yang turun di sini? Syukran. Nah, yang turun di sini bermakna yang tadhirun. Karena telah kita lewat akhwan nadhara, jika muta'addi dengan sendirinya bermakna intadhara, bermakna menunggu. Adapun yang bermakna melihat jika muta'addi dengan apa? Iqbal, dengan ilah. Dan yang bermakna tafakkur ketika muta'addi dengan apa? Hudzaif, fi. Berarti makna di sini fahal yang tadhiruna illa sa'ah, tidaklah mereka menunggu kecuali hari kiamat, anta'tiyahum baghtah, yang datang secara tiba-tiba. Wa dzakara al-muallifu min asyratis sa'ah ma ya'ti. Dan muallif rahimahullahu taala menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat sebagai berikut ini. Dan yang disebutkan oleh beliau ini adalah tanda-tanda kiamat kubra. Adapun tanda-tanda kiamat sughra, insyaallah kita susulkan setelah kita selesai membaca apa yang disebutkan oleh syarih rahimahullahu taala. Yang pertama, khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Wa huwa lughatan sighatu mubalaghah minad dajjal, dengan wazan fa'al. Ini apa? Sighah mubalaghah dari ad-dajjal. Ad-dajjal wa huwal kadzib wa tamwih. Nah, yaitu kedustaan dan tipuan.
Ini makna Dajjal. Makanya Dajjal berarti apa? Seorang yang sangat banyak dusta dan tipuannya. Ya, dengan tipuan ini banyak manusia terkecoh dan mengikutinya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Wa syar'an, adapun secara syar'i makna Dajjal yaitu rajulun mumawwihun ay mulabbis. Mumawwih maknanya mulabbis. Yakhruju fi akhir zaman yadda'i rububiyah. Seorang laki-laki penipu yang keluar di akhir zaman dan mengaku-ngaku memiliki sifat rububiyah, mengaku bahwasanya dialah yang hak untuk disembah, yang bisa mencipta dan mematikan, yang memiliki surga dan neraka, dan hal-hal yang lain yang dia klaim sebagai apa? Sebagai sifat rububiyahnya, sehingga menuntut para pengikutnya untuk menyembah dirinya. Dan fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar semenjak penciptaan langit dan bumi. Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dan yang paling lengkap dan paling jelas dalam memperingatkan umat dari Dajjal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahayanya fitnah tersebut, sampai-sampai para anbiya wa rasul mewanti-wanti umat jangan sampai terfitnah olehnya. Wa khurujuhu thabitun bisunnati wal ijma'. Dan keluarnya Dajjal itu sabit berdasarkan dalil dari as-sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari ijma'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rawahu Muslim. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minhu fi shalah. Muttafaqun alaih. Di antara dalil tentang penyebutan Dajjal ini, bahwasanya Dajjal memang ada dan telah tercipta dan akan keluar di akhir zaman. Nabi SAW memerintahkan kepada umat untuk berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Qulu, katakanlah, ya Allah, sungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari azab jahannam, dan aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur, serta aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah Masiihid Dajjal, dan aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah hidup dan kematian. Hadis dikeluarkan dari Imam Muslim. Di sini perintah dari Nabi SAW untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Masiihid Dajjal, yang menunjukkan adanya. Kalau seandainya perkara tersebut tidak ada, maka tentu tidak akan diperintahkan untuk kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya. Dan dipilih hadis ini, akhwan, demikian pula hadis bahwasanya Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Masiihid Dajjal di dalam salat beliau ketika tasyahud akhir. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib karena perintah Nabi SAW untuk kita meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Tapi yang rajih hukumnya sunnah.
karena Nabi memberi pilihan untuk berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan pada waktu tersebut, yaitu ketika apa? Ketika apa? Zikri? Ketika tasyahud akhir sebelum salam. Baik. Dipilih hadis ini kenapa? Karena hadis ini akhwan masuk dalam apa? Bab ibadah juga bab akidah. Sehingga membantah orang-orang Mu'tazilah baik yang gaya lama ataupun gaya baru seperti Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mereka dalam akidah akhwan neo Mu'tazilah. Baik. Mengingkari azab kubur. Kalau mereka secara terang-terangan atau masih konsisten dengan keyakinannya dulu. Tapi semakin lama firqah-firqah yang seperti ini kan mereka banyak menempuh jalan taqiyah. Tapi Mu'tazilah jelas kalau mereka berkeyakinan ini berarti mengingkari seperti azab kubur. Nah, dan juga seandainya ada firqah yang mengingkari Dajjal. Nah, dengan alasan hadisnya tidak mutawatir. Baik, hadisnya tidak mutawatir. Karena mereka mempersyaratkan akhwan untuk perkara akidah hadisnya harus mutawatir, tapi untuk perkara ibadah boleh tidak mutawatir. Maka di sini terbantah dengan hadis kita. Ini perkara ibadah. Kita diperintahkan untuk berdoa, ya tidak? Dalam tasyahud akhir diperintahkan berdoa, ini ibadah. Tapi isinya minta perlindungan dari fitnah Dajjal, fitnah hidup dan mati, fitnah atau azab kubur. Nah, baik, seandainya apa yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya itu tidak hak, tentu sia-sia doa yang dipanjatkan. Nah, maka dipilih hadis ini dari sekian banyak hadis yang menetapkan adanya Dajjal. Nah, karena ini membantah orang-orang seperti Mu'tazilah. Nah, karena di sini memang hadisnya berkaitan dengan ibadah, tapi terkandung di dalamnya hal akidah. Sehingga mereka kebingungan bagaimana ini hadis tentang ibadah kalau ditolak tidak sesuai kaidah, tapi kalau diterima isinya berkaitan dengan akidah yang mereka mewajibkan harus mutawatir. Ini menunjukkan bahwasanya kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ahli bidah wal ahwa itu adalah kaidah-kaidah yang batil karena menyelisih dalil. Kemudian akhwan, Nabi SAW memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Bahkan dulu di zaman sahabat, bahkan Nabi sendiri minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Al-Masih Dajjal. Dan beliau tahu bahwasanya Dajjal keluarnya di akhir zaman kelak. Baik. Nah, apa hikmah di sini? Padahal Dajjal kan jelas Nabi tahu belum akan keluarnya di akhir zaman kelak. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhwan dalam As-Sam'iniyah wa fitnatud dajjal la takhtassu bil mawjudin fi zamanihi. Bal haqiqatu fitnatihi al-batilul mukhalifu lisyari'ah al-maqrunu bil khawarij. Fitnah Dajjal tidak hanya khusus dengan orang-orang yang ada di zaman keluarnya Dajjal. Ini hikmah kenapa kita diperintahkan minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Padahal kan Dajjal belum keluar, ya tidak? Nah, jadi fitnah Dajjal itu tidak khusus pada orang-orang yang ada di zamannya Dajjal saja.
Tapi hakikat fitnahnya kata Syekhul Islam al-batilul mukhalifus li syariah al-makrunu bil khawarij. Nah, tapi hakikat fitnah Dajjal adalah kebatilan yang menyelisih syariat yang disertai dengan hal-hal yang luar biasa yang membuat manusia tertipu. Faman aqarra bima yukhalifu syari'ata li khaliqin faqad asabahu naw'un min hadhil fitnah. Ini. Maka siapa saja yang mengakui perkara yang menyelisihi syariat dengan sebab hal yang ditunjukkan yang berupa hal-hal yang menyelisih kebiasaan, maka dia telah apa? Telah tertimpa jenis dari fitnah Dajjal ini. Wa hadza katsirun fi kulli zamanin wa makan, dan ini banyak pada setiap waktu dan tempat. Orang yang tertipu karena apa? Diperlihatkan hal-hal yang menurutnya luar biasa. Saya bisa terbang. Misalnya dia menyuruhkan bisa terbang. Saya kemudian menyuruh ingin bisa terbang tidak usah sholat 40 hari. Kemudian dipercaya. Nah, ini berarti terkena fitnah apa? Fitnah Dajjal. Baik. Wa hadza katsir, dan ini banyak. Lakin hadzal muayyan fitnatuhu a'zamul fitan. Akan tapi Dajjal yang tertentu ini yang keluar di akhir zaman, fitnahnya itu adalah sebesar-besar fitnah. Fa idza asamallahu 'abdahu minha sawa'un adrakahu aw lam yudrikhu kana ma'suman mimma huwa duna hadhil fitnah. Nah, ini sisi hikmahnya, Pak. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, dan Allah melindungi hamba ini darinya, baik dia bertemu atau tidak bertemu, maka berarti dia akan terjaga dari apa? Dari fitnah-fitnah yang di bawah fitnah Dajjal. Ya. Ini dalam doa kan kita minta perlindungan dari fitnah yang terbesar. Paham? Kalau Allah sudah melindungi hamba dari fitnah yang terbesar ini, maka fitnah-fitnah di bawahnya Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Baik. Wa ma'lumun annama dzukira ma'ahu min at-ta'awudz min adzabil jahannami wal qabr wa fitnatil mahya wal mamat umira bihi kullu musallin. Idh hadhihi al-fitan majriyatun ala kulli ahad wa la najata illa bin najati minha. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya perkara yang disebutkan bersama dengan permintaan perlindungan dari fitnah Dajjal adalah minta perlindungan dari azab kubur, azab jahannam, fitnah hidup dan kematian. Diperintahkan setiap orang yang salat. Sebab fitnah-fitnah ini mengenai setiap orang. Wala najata illa bin najati minha, dan tidak ada keselamatan kecuali kalau selamat dari hal-hal tersebut. Fadalla ala anna fitnatan Dajjal kadzalik, maka demikian pula hal ini menunjukkan bahwasanya fitnah Dajjal seperti itu. Tidak akan selamat kecuali orang yang Allah lindungi. Walau lam tusib fitnatahu illa mujarradul ladzina yudrikunahu lam yu'mar bidzalika kullul khalqi. Seandainya tidak tertimpa fitnah dari Dajjal ini kecuali orang-orang yang mendapati masa Dajjal, tentu tidak akan diperintahkan setiap makhluk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ma'al ilmi bi anna jamaahiral ibad la yudrikunah wala yudrikuhu illa aqallul qalili minan nasil ma'murina bihadzal du'a. Bersama dengan pengetahuan bahwa mayoritas ahli ibadah tidaklah mendapati Dajjal, tidak bertemu dengan Dajjal, kecuali sedikit saja dari kalangan manusia yang diperintahkan untuk membaca doa ini. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketika semua diperintahkan minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, ya fitnah Dajjal tetap bisa menimpa orang-orang yang tidak bertemu dengannya. Berupa apa? Berupa pembenaran terhadap kebatilan dikarenakan adanya tipuan. Wa hakadha indzarul anbiya'i iyyahu ummamahum hatta andzara Nuh qaumahu yaqtadi takhwifa umumi fitnatih
wa in ta'akhkhara wujudu syakhsi hatta yaqtulahu al-Masih ibn Maryam. Demikian pula peringatan para nabi kepada umat-umat mereka terkait fitnah Dajjal ini, sampai-sampai Nuh, Rasul yang pertama, telah memperingatkan umatnya. Ini apa? Berkonsekuensi untuk takut terhadap apa? Keumuman fitnah Dajjal ini. Walaupun keberadaan Dajjal tersebut keluarnya masih apa? Masih nanti, keluarnya di akhir zaman sampai dibunuh oleh Al-Masih Ibnu Maryam. Baik. Ini tentang faedah akhwan, kenapa kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Karena ternyata fitnahnya ya tidak hanya khusus bagi orang-orang yang sezaman dengannya, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Dan Ad-Dajjal dinamakan dengan Masih, disebutkan oleh para ulama li'annahu masaha dhahral ardi illa Makkah wal Madinah. Ya, karena dia apa? Dia menyusuri, menjelajahi semua permukaan bumi, ya kawan, kecuali Mekah dan Madinah. Bagian-bagian bumi ditelusuri oleh Dajjal, merata fitnahnya. Taib. Dan di sana juga ada Al-Masih yang lain, Al-Masihul Haq. Siapa itu cahaya? Ada dua Al-Masih, Al-Masih Ad-Dajjal, dan yang kedua Al-Masihul Haq. Al-Masih Al-Haq siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dinamakan Al-Masih karena apa? Beliau apabila mengusap seseorang yang sakit, maka dengan sebabnya sembuh. Dan sebagian ulama mengatakan Dajjal disebut Mamsih li'annahu mamsuhul ain. Tayyib, karena satu matanya picak, buta sebelah. Dan ini lebih dikuatkan oleh sederetan para a'imah seperti Ibnu Faris. Demikian pula Ibnu Al-Athir. Adapun Al-Masih Ibnu Maryam, di sana juga ada pendapat yang lain kenapa beliau dinamakan Al-Masih. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala, "Amma Isa fa summiya bihi li'annahu kana yamsahu bi yadihi dha ahadin illa bari." Ini yang kuat. Kalau beliau mengusap orang yang punya penyakit maka akan sembuh. Wa qila li'annahu kana amsaha rajul idza akhmasalah, kana amsahar rijl. Wa qila li'annahu kharaja min batni ummihi mamsuhan bidduhan. Katakan beliau keluar dari perut ibunya dalam keadaan sudah apa? Sudah terlumuri minyak. Tapi pendapat pertama itu yang diingat. Kenapa dinamakan Al-Masih tadi sakit? Paling mudah apa? Isa dinamakan Al-Masih kenapa? Dicatat, jangan bengong. Kenapa Pak Suhaib? Karena ketika beliau mengusap seorang yang sakit, maka dengan sebab itu sembuh. Adapun Dajjal dinamakan Al-Masih kenapa Abdullah Samin? Karena beliau menjelajahi semua permukaan bumi kecuali Mekah dan Madinah. Atau juga pendapat yang lain,
karena salah satu matanya buta. Nah, mamsuhul ain. Ajma'al muslimun ala khurujih. Dan kaum muslimin telah berijma' tentang keluarnya Dajjal di akhir zaman. Mimma naqala al-ijma' ala khurujid Dajjal Abul Hasan al-Asy'ari fi risalatihi ila ahli Tsaghr. Nah, di antara yang menukilkan ijma' yaitu Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Demikian pula Imam Nawawi menukilkan dari Al-Khattabi. Ada pun kisahnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.